Baik, terima kasih kepada adik-adik semua, keluarga korban, para aliansi semua maupun perwakilan dari masyarakat. Terima kasih banyak atas masukannya. Ada 13 pembicara, tapi dari akumulasi pembicara semua ada rata-rata ada tujuan yang sama. Karena itu yang pertama tadi diminta untuk saya bisa menjawab kalau aspirasi ini menurut forum tadi mestinya diterima oleh Komisi 1. Komisi 1 itu membidangi pemerintahan. Iya. Namun saya mau sampaikan bahwa kehadiran saya di sini tidak dijadwalkan, tapi sangat-sangat menghormati, menghargai adik-adik sekalian pada kesempatan hari ini yang mendatangi kantor ini. Namun sebagai anggota DPRD, sekalipun kalau surat itu masuk ke Komisi 1, mestinya itu dibahas, diterima dan bersama-sama di Komisi 1. Tapi hari ini saya sebagai anggota DPRD tidak menutup kemungkinan untuk menerima juga aspirasi dari adik-adik sekalian. Saya representasi juga dari seluruh masyarakat NTT. Saya menerima aspirasi ini, penyampaian-penyampaian adik-adik sekalian, dan saya akan menyampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota dalam rapat internal DPRD. Dan surat yang disampaikan ini kepada Ketua DPRD, dan kehadiran saya juga saya konfirmasi dengan Ibu Ketua, namun Ibu Ketua ada dalam kegiatan lain. Saya mohon izin beliau untuk ada bersama dengan adik-adik sekalian supaya bisa kita berdiskusi maupun mendengar apa yang menjadi harapan adik-adik sekalian. Jadi tidak harus Komisi 1. Andaikan surat ini ditujukan ke komisi, saya di Komisi 2, saya punya tidak kewenangan untuk menerima dan berdiskusi bersama-sama. Dan kita harus pilih kasus. Kasus ini di hadapan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, para media yang terhormat, saya juga mau menyatakan turut prihatin pada kasus ini. Dan saya sependapat dengan adik-adik sekalian, kita akan bergandengan tangan untuk menuntut keadilan yang sesungguhnya. Jadi kalau surat ditujukan ke Komisi 1, saya tidak punya kewenangan untuk berbicara. Tetapi ini suratnya umum kepada Ketua DPR, bisa saja beliau disposisi kepada siapa yang berkesempatan untuk hadir. Dan tadi Pak Sekwan kirim surat itu ke saya, sudah disposisi Ibu Ketua, maka saya juga meminta izin, atas izin beliau, saya juga ada di sini untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh adik-adik semua. Ya, jadi kira-kira klarifikasinya itu. Jadi tidak harus komisi. Kalau surat itu ditujukan ke Komisi 1, ya harusnya Komisi 1. Sekalipun saya ada di sini, tapi saya tidak bisa menerima adik-adik sekalian untuk bisa memberikan pernyataan dalam bentuk apapun, karena itu sudah sifatnya komisi. Nah, karena itu izinkan saya menanggapi hal-hal yang telah disampaikan oleh adik-adik sekalian. Yang pertama, saya sependapat. Secara pribadi saya sependapat, dan sebagai ketua fraksi, kami ada 6 orang di lembaga ini, saya ketuanya. Kami sependapat dengan seluruh warga masyarakat Nusa Tenggara Timur, terkhusus aliansi adik-adik sekalian, untuk kita bergandengan tangan menuntut keadilan yang sesungguhnya. Yang kedua, terhadap situasi yang berkembang,
Satu, saya minta kita semua untuk fokus pada kasus. Tidak kita pilih karena kasus ini orang rote ataukah orang sabu. Kita tanggalkan itu semua. Dari penyampaian tadi, pernyataan sikap tadi, saya patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa kita sisihkan namanya SARA itu tidak masuk dalam kelompok ini, supaya kita fokus pada keadilan yang sesungguhnya. Apresiasi kepada adik-adik sekalian. Kemudian terhadap permintaan kita RDP tanggal 4, perlu saya sampaikan bahwa sebelum adik-adik menyampaikan aspirasi ini, pada hari Jumat tanggal 27 kami sudah putuskan dalam rapat badan musyawarah. Tugas badan musyawarah itu menentukan jadwal kegiatan DPRD. Kami setiap bulan itu melakukan rapat badan musyawarah untuk menentukan kegiatan apa-apa saja selama 1 bulan berlangsung. Karena itu, dalam keputusan DPRD, keputusan Banmus nomor 19 DPRD tahun 2021, itu RDP itu sesuai dengan kesepakatan forum. Itu RDP pada tanggal dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 Januari tahun 2022, dan kemudian tanggal 11 Januari 2022 itu RDP bersama dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Ini sudah ada keputusan resmi dalam pembahasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berkaitan dengan tuntutan adik-adik sekalian untuk tanggal 4 kita percepat RDP, sebagai lembaga saya mau menyampaikan bahwa saya tidak bisa memutuskan bahwa hari ini saya setuju dengan tanggal 4, tetapi dari desakan ini menjadi tugas saya untuk menyampaikan kepada pimpinan DPRD. Banmus ini dengan situasi yang berkembang, kapan saja bisa kita rapat untuk kita merubah jadwal. Karena itu saya mohon pengertian baiknya, saya mohon kesabaran dari adik-adik sekalian. Seusai pertemuan ini, saya akan kontak pimpinan DPRD, apakah kita harus bangun sesegera mungkin untuk kita rubah jadwal ini dan kita majukan RDP dengan pihak Polda dan Kejaksaan itu di awal tahun, dalam hal ini sebagai permintaan adik-adik sekalian tanggal 4 Januari, dan ini saya akan sampaikan. Saya tidak menghindar, tetapi saya mau sampaikan bahwa di lembaga ada aturan main, namun sesuai dengan desakan adik-adik sekalian, ini akan saya sampaikan kepada pimpinan. Doa kita semua kiranya pimpinan bisa menerima dan kita akan merubah jadwal ini untuk RDP secepatnya. Berkaitan dengan RDP, hari ini saya berterima kasih kepada adik-adik sekalian, karena dengan adanya pertemuan ini ada begitu banyak masukan yang menjadi bahan untuk kita berdiskusi bersama-sama dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur dan juga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kami di DPRD juga kami punya keterbatasan, kita semua sebagai manusia, tetapi dalam himpunan seperti ini saya pikir kita saling bersubsidi pikiran dan pendapat, maka akan menjadi kaya dalam pikiran-pikiran untuk kami bisa memperjuangkan secara kelembagaan. Kemarin dalam rapat Banmus itu saya juga mengatakan bahwa harapan dari kami bahwa seusai pada RDP dengan Polda Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan harus ada satu rekomendasi kepada publik yang harus kita sampaikan. Apa rekomendasinya? Tergantung bahan yang kita diskusikan secara bersama-sama. Karena itu saya juga mau menyampaikan kepada adik-adik sekalian, dari pernyataan sikap tadi, masukan-masukan tadi bisa diserahkan secara resmi kepada saya sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mewakili teman-teman sekalian, untuk saya bisa meneruskan dan menjadi bahan bagi kami untuk manakala pada saat kita RDP. Hal-hal inilah yang perlu kami tindak lanjut, karena kami 65 orang di lembaga ini adalah representasi daripada rakyat Nusa Tenggara Timur. Tugas kami menyuarakan apa
apa yang menjadi harapan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami di sini dari berbagai macam partai, tapi ketika dalam penugasan kami sisihkan itu semua karena tugas ada di sini, amanat masyarakat adalah memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Karena itu dengan mohon sebentar nanti pernyataan sikap secara tertulis bisa disampaikan untuk saya bisa teruskan ke pimpinan dan dibawa dalam rapat gabungan komisi atau rapat anggota DPRD selengkapnya. Hal-hal lain yang menyangkut dengan teknis sampai dengan hari ini sebagai anggota DPRD wakil rakyat Nusa Tenggara Timur, saya juga mau menyatakan bahwa kami masih menghormati lembaga institusi, dalam hal ini pihak kepolisian, untuk menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan seadil-adilnya. Itu adalah harapan kami. Dan nanti dalam RDP mungkin hal-hal itu yang juga kita sampaikan, dan pada saat RDP tentu ada pernyataan juga dari pihak Polda. Kita akan sinkronkan dengan informasi-informasi yang muncul di berbagai media. Nah, pada saat RDP itu sudah menjadi pernyataan kelembagaan. Jadi saya mohon adik-adik sekalian, kita bersabar, sekalipun adik-adik minta tanggal 4, saya akan sampaikan ke pimpinan. Namun kita menyiapkan secara baik bahan materi yang ada supaya kita bisa menyampaikan secara kelembagaan kepada pihak penyidik, aparat hukum, untuk hukum ini secepatnya diterapkan dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Karena masalah ini memang cukup memanas di media sosial. Tapi itulah fungsi media untuk kita bisa mengikuti secara baik dan benar. Kemudian menyangkut dengan revisi undang-undang dan lain sebagainya, Adenona saya mencatat secara baik dan saya tahu takutnya Adenona mengatakan saya mencatat secara baik, saya mendengar secara baik, yang tidak perlu saya catat tidak perlu, tapi perlu saya catat, saya perlu catat untuk menjadi bahan laporan saya sebagai salah satu anggota kepada pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa saja yang disampaikan akan saya teruskan kepada pimpinan untuk diolah lebih lanjut secara kelembagaan. Kemudian melalui kesempatan ini juga kami minta nomor kontak, alamat kantor, manakala dalam rapat internal partai ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Karena kemarin tadi malam ya surat baru sampai, ini surat resmi, jadi kami minta supaya adik-adik kita bisa dapat nomor kontak, sekalipun kalau surat agak terlambat, sebagai mitra, ini kita memang jalin kebersamaan. Karena tadi saya sudah punya pernyataan bahwa sesungguhnya pikiran, pendapat kita sama untuk memperjuangkan keadilan. Kita bisa mendapatkan nomor kontak supaya manakala ada hal-hal yang penting berkaitan dengan kita akan maju pada RDP, kita bisa berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. Berkaitan dengan meminta percakapan lewat provider Telkomsel, itu juga akan menjadi catatan pada saat kita RDP, kita meminta kepada pihak kepolisian, apakah ini sudah dilakukan ataukah belum. Ini akan menjadi catatan buat kita semua. Dan hal-hal lain yang telah disampaikan substansinya sama, endingnya adalah mari kita bergandengan tangan, kita menuntut keadilan yang sesungguhnya. Keadilan ini ada, tapi yang sesungguhnya yang kita cari. Karena itu saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada adik-adik semua bahwa perjuangan kita belum selesai. Kita akan terus berjuang, kita akan terus menyuarakan kebenaran, keadilan yang sesungguhnya. Karena itu versi kita ini sama. Komunikasi tetap kita bangun, kapan dan di mana saja. Saya orangnya open, saya tidak pernah HP ini kalau saya nonaktifkan, mungkin karena ada satu dan lain hal, tapi sesungguhnya saya selalu on,
saya selalu berkomunikasi. Manakala ada hal-hal darurat maupun penting, silakan mencatat nomor saya 08123 647 840, 11 digit saja itu nomor saya. Saya ulang ya, 08123 647 840. Saya bisa merasakan bagaimana perjuangan adik-adik sekalian. Saya tahun 99 sampai dengan 2004 saya selalu pegang mic dengan menggendong yang corong itu, bukan mic ya, corong itu toa itu dia hanya pakai segi 4 dengan kabelnya, dan saya seperti adik-adik sekalian, saya bangga punya kalian semua, dan ini versi saya yang sesungguhnya. Andaikan saja saya belum ada di lembaga ini, hari ini saya yang berorasi cukup tajam. Tetapi saya minta kita jangan berhenti di sini. Kita bergandengan tangan, kita terus menuntut keadilan yang sesungguhnya. Karena itu saya membuka diri untuk selalu berkomunikasi dengan adik-adik sekalian. Dan yang terakhir saya izin saya berdiri atas nama pribadi dan keluarga. Saya mau menyampaikan turut berduka yang mendalam atas peristiwa yang dialami oleh keluarga korban. Dalam hal ini adik saya atau anak saya, Astrid Manafe, dan malaikat kecil Lail Makabe. Saya akan juga terus bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk memperjuangkan keadilan. Saya tidak mencari panggung, saya tidak secara terbuka, tetapi kasus ini saya ikuti terus, dan saya selalu ada di tengah-tengah masyarakat yang saya tidak munculkan identitas saya, karena saya hadir tidak membawa lembaga ini. Saya tahu lembaga ini kami bervariasi dan kami jumlah 65 orang. Jadi saya ikuti persis, tetapi itu secara pribadi saya mengambil bagian dalam duka ini, merasa empati, merasa peduli dengan cara saya sendiri. Saya selalu ada, tapi saya tidak menampakkan diri sebagai perwakilan dari lembaga DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu sekali lagi Bapak tolong sampaikan duka saya dan keluarga kepada Opa dan Oma yang mengalami duka yang cukup dalam. Harapan saya juga, andaikan saja kalau ada pelaku lain, ini bisa terbuka secepatnya. Mungkin itu saja adik-adik sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya akan menindaklanjut pertemuan ini dengan menyampaikan hal-hal apa yang telah kita diskusikan bersama kepada pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara. Di sini ada sekwan saya, sekwan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama staf. Mereka telah merekam setiap pembicaraan kita dari awal sampai dengan akhir, dan nanti ini disampaikan kepada pimpinan DPRD dan yakin pasti akan ditindaklanjuti. Demikian apa yang saya sampaikan. Kiranya kurang lebih hal-hal yang belum tercover dalam penyampaian saya ini, saya mohon maaf. Dan manakala dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya juga menyampaikan permohonan maaf itu. Selamat berjuang sampai dengan kita mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Selamat siang buat kita. Oke, terima kasih untuk komitmen secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Provinsi NTT. Saudara-saudara semua, Mas Aliansi yang ada di depan teman-teman, saya membuat kontrak komitmen yang kita akan tanda tangani bersama Ibu Maria Nubansaku, dan juga disaksikan oleh Pak Sekwan. Pak Sekwan mana? Pak Sekwan sebagai saksi ya.
Kita tanda tangan ini secara bersama sebagai bagian komitmen kita dan komitmen Ibu Maria Nubansaku, dan memberikan kita informasi paling lambat tanggal 2 untuk RDP dilakukan pada tanggal 4. Jika tanggal 2 kami mendapatkan informasi bahwa tidak bisa dilakukan tanggal 4, maka dengan sendirinya kami akan melakukan aksi berdiri-diri di kantor DPRD. Sepakat? Oke. Mari saya meminta Pak Sekwan, kita tanda tangan bersama sebagai bentuk komitmen kita. Mari kami membutuhkan saksi-saksi perwakilan ormas OKP yang sudah terangkat sen ini. Kita di depan sini siapa? Di depan sini saya, Ibu. Mari Ibu. DPRD provinsi yang cuma diwakili oleh Ibu Maria Nubansaku sebagai anggota DPRD, dan oleh karena itu kita membuat kontrak komitmen berdasarkan ini pernyataan sikap kita, dan juga akan kita tanda oleh saksi-saksi di bagian belakang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan mencari keadilan bagi Astrid dan Lael. Nanti saya juga minta keluarga korban ya, tolong tanda tangan di sini. Oke, mari kita tanda tangan ya. Semua menyaksikan ya. Ibu Maria, mari saya memberikan kesempatan kepada Ibu Maria sebagai anggota DPRD untuk menandatangani kontrak komitmen kita memperjuangkan RTP tanggal 4 Januari. Kita meminta Pak Sekwan, staff ya. Staff Sekwan, saya tulis memang ya supaya real. Nama siapa kakak? Lucky Aliando. Nama lengkap? Lucky Aliando. Aliando. Iya. Oke, mari silakan. Saksi kedua? Saksi kedua? Dari perempuan? Perwakilan perempuan? Mari. Mari, maju, silakan. Nama lengkap. Nama lengkap Mbak. Siap. Terakhir dari keluarga korban, Bapak Daud Yadi. Ini kontrak komitmen kita secara bersama ya, kakak wartawan yang sedang meliput kita. Sebelum kita menyerahkan secara resmi, kita menyerahkan secara simbolik dulu ya. Sebentar kita harus ambil buktinya, kita harus foto supaya menjadi pegangan kita. Kita bersama-sama dengan semua aliansi yang ada. Kami, mana satu lagi fotonya? Iya, iya. Kakak Linda, mari Kakak Linda. Kakak Linda berarti salaman. Dari sini Kakak Linda, dari sini. Kak Linda dari sini. Iya. Iya. Saudara-saudara, masyarakat Kota Kupang, masyarakat Nusa Tenggara Timur, hari ini setelah melakukan jumpa audiens bersama DPRD yang cuma diwakili oleh satu orang saja, yaitu Ibu Maria Nubansaku sebagai anggota DPRD yang juga mendapat resmi dari Ketua DPRD Provinsi NTT Ibu Nur ini, kami membuat kontrak komitmen bersama dan juga menyerahkan kontrak komitmen ini sebagai acuan bahwa kami meminta DP dilakukan tanggal 4 Januari 2022 dan kami menanti kabar tanggal 2 Januari untuk hasilnya. Silakan diserahkan. Secara simbolik juga kita menyerahkan foto-foto korban. Kakak Linda Tagi sebagai pimpinan perempuan. Ini foto korban dan juga foto dari anak Lael dan juga kakak Astrid yang kita pegang secara bersama.
Jika sudah, kita selesaikan sudah kita permisi di kantor DPRD ini, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua ya.